Katakan sekali lagi, Bapa mengasihimu. Saudara, kita sudah 2 minggu bicara hal yang sangat penting tentang apa yang diinginkan Bapa bagi orang-orang percaya atau yang disebut dengan gereja Tuhan. Katakan sebelah kiri kananmu, kita sedang mempelajari sesuatu yang penting yang Bapa inginkan untuk kita miliki sebagai orang percaya. 1, 2, 3. Kita belajar sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting, katakan. Ya, supaya kamu menjadi anak muda yang benar. Anak muda Kristen, orang-orang percaya yang benar, yang berkenan sama Bapa, yang hidup seturut dan selaras dengan apa yang diinginkan oleh Pencipta. Bukan hanya asal jadi orang percaya karena Anda terlahir dalam keluarga Kristen. Katakan, itu biasa. Kalau kamu orang Kristen karena terlahir dalam keluarga Kristen, itu biasa. 1, 2, 3. Ngomong kuat. Itu biasa, katakan itu biasa. Tetapi kalau kamu Kristen, kamu sudah percaya dan berjumpa secara pribadi dengan Bapa, kamu mengalami perubahan hidup, kamu mengalami terobosan dalam hidup kamu, katakan sebelah kiri kananmu, itu yang luar biasa. Maka jadilah orang-orang Kristen yang apa? Mengalami perjumpaan dengan Bapa. Bukan jadi orang Kristen hanya karena terlahir dalam keluarga Kristen, setelah itu dia berkata, saya sudah percaya sama Bapa. Belum tentu. Beberapa kisah yang kamu pelajari 2 minggu terakhir ini, baik itu di jemaat Efesus maupun jemaat Smyrna, kamu sudah bisa melihat bahwa ada orang yang sudah percaya sama Bapa, tapi kehidupan kekristenannya itu tidak seperti yang diinginkan oleh Pencipta kita. Hidupnya justru jauh dari apa yang diinginkan oleh Bapa. Katakan sebelah kiri kananmu, hati-hati jangan sampai kamu juga ada termasuk di jemaat Efesus. Coba, dari Efesus kah? Atau dari Smyrna? Coba kasih tahu, coba tanya dulu. Kasih jelas, Efesus atau Smyrna? Ya, kan ada 7 mata jemaat toh? 7 gambaran orang percaya, posisinya, keadaannya, yang diinginkan Bapa dan tidak diinginkan Bapa itu ditulis dalam 7 jemaat itu, Kak. Jadi bukan soal jemaat di sini, jemaat di situ, bukan, Kak. Bukan ditujukan ke itu saja, Kak. Tapi ini ditujukan kepada mereka yang berkata bahwa aku percaya kepada Dia yang kudus dan yang benar, yang telah mati buat saya di Golgota. Berarti bagi setiap mereka yang percaya dong. Setuju, katakan amin. Jadi bukan soal di Pergamus, soal di Tiatira, soal di Efesus, soal di, bukan, Kak. Itu menggampangkan kamu supaya kamu mengerti, oh keadaan di Efesus itu seperti ini. Coba kamu bawa kepada kehidupan kekristenanmu hari ini. Persis tidak? Sama tidak? Karena Bapak bicara bukan kepada jemaat, kepada malaikat yang ada di jemaat. Sesuatu yang spiritual, Kak. Sesuatu yang berbicara bukan untuk hari ini saja, tapi bicara untuk akan datang. Setuju, katakan amin. Karena itu Wahyu itu bicara sesuatu 2000 tahun yang lalu dia tulis. Tapi dia tulis itu nun jauh di sana, dia punya artinya, tujuannya. Katakan sebelah kiri kananmu, hati-hati sedang ditujukan pada hidupmu sebagai orang Kristen. 1, 2, 3. Kamu ada di dalam mana? Di dalam orang-orang Efesus kah? Atau dalam orang-orang Smyrna? Hari ini kita bicara yang ketiga, yaitu orang jemaat atau pribadi yang ada di mana? Ngomong kuat. Pergamus. Ini menarik sekali karena banyak orang Kristen model begini hari ini. Banyak pelayan Tuhan, pendeta, hamba Tuhan model begini. Maka kalau saya bersyukur kalau ada hamba Tuhan yang dengar sabda ini, supaya mereka mengerti dan tahu bahwa mereka itu sedang jauh dari Bapa. Karena kadang-kadang kan sudah melayani Bapa berpikir bahwa dia sudah hebat, oh? Sudah jago, punya karunia, buka mata, tutup mata, dapat lihat. Senter-senter, terakhir kasih tahu, Tuhan tidak bicara juga lu asal bicara. 1, 2, 3. Ya, gara-gara sudah terbiasa toh, buka mata, tutup mata, dapat lihat, tiba-tiba tidak dapat apa-apa, kau mulai karang-karang, putar balik, kasih tahu sebelah kiri kanan. Ini nih yang sebentar kita mau belajar ini tentang Pergamus. Oke. Katakan sebelah kiri kananmu, Pergamus, kakak. Oke. Kita buka Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17.
Kita baca dulu ya. Nanti yang pegang slide ini hati-hati, saya bilang buka baru buka, jangan kamu tangan begatal. Kalau tangan begatal, itu tembok di belakang kau garu. Jangan bikin kau saya pusing dengan itu barang. Ya, ini barang membantu bukan membuat saya tambah pusing. Oke, bisa mengerti ya? Yang di belakang bisa mengerti ya? Sudah dapat, katakan amin. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-12 sampai 17. Demikian sabda Bapa. Anda bersaut-sautan, yang laki-laki ayat yang ganjil, ayat yang genap, perempuan ayat yang ganjil. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah sabda dia yang memakai pedang yang tajam. Ada laki-laki di sini? Ada laki-laki? Atau semua ini apa nih? Perempuan? Yang laki-laki bilang, oh, 1, 2, 3. Oh itu. Coba agak kuat sedikit, laki-laki, oh. Aduh, kamu laki kah apa? Coba periksa dulu. Coba katakan sebelah kiri kananmu, laki, wow, kuat sedikit. 1, 2, 3. Lebih kuat. Itu sama kayak lu pancing anjing. Hus. Kuat, lebih kuat. 1, 2, 3. Yang laki-laki bersuara, 1, 2, 3. Yang perempuan coba 1, 2, 3. Begini banyak suaranya sama seperti hanya 2, 3 orang. Katakan sebelah kiri kananmu, jangan biarkan rohmu mati. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Bapa kita. Katakan sebelah kiri kananmu, rohmu harus menyala. Jangan pokoneo, ya. Yang laki-laki baca, 2, 3. Anda perhatikan di sini sesuatu yang unik sekali. Kalau di Pergamus ini lebih kepada keberatan dari pihak Bapa. Kalau kemarin itu ada nasihat dan peringatan, tapi kalau di Pergamus itu bicara tentang keberatan-keberatan bukan dari manusia ke manusia, tapi ini keberatan dari Bapa langsung, dari Pencipta yang kudus dan yang benar kepada mereka yang mempercayai Dia. Jadi ada keberatan-keberatan dari Bapa, pihak Bapa, dari pemerintahan yang kudus dan yang benar kepada setiap mereka yang berkata percaya kepada Dia. Ada keberatan. Katakan keberatan dari Bapa. 1, 2, 3. Ini keberatan loh. Artinya begini, kamu bisa lihat. Tahu keberatan? Ada sesuatu yang tidak disetujui, tidak disukai dari perilaku atau apa yang kamu lakukan selama kamu di bumi. Oke, kita bahas satu-satu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di mana kakak? Di Pergamus. Ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di takhta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku
dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas. Oke, kita bahas yang pertama adalah apa? Kenapa disebut di situ engkau berada di tempat di mana iblis ada? Aku tahu di mana engkau diam. Engkau tahu, aku tahu engkau ada di mana. Tempat di mana engkau tinggal, tempat di mana engkau berada dan pelayanan. Di mana? Di tempat takhta iblis itu. Kasih tahu. Berarti Pergamus itu tempatnya setan. 1, 2, 3. Ada alasan dong, Alkitab menulis ini tidak mungkin tanpa sebuah alasan. Mari kita melihat kota Pergamus. Klik. Bisa baca ini tulisan? Luar biasa. Silakan. Kota Pergamus adalah kota provinsi Romawi Asia. Oke. Di sebelah barat, ini kita belajar sejarah sedikit ya, supaya jangan kampungan. Ya. Kenapa dia disebut takhta iblis? Engkau diam di tempat takhta iblis. Kan kamu harus tahu kenapa Alkitab menulis bahwa Pergamus adalah tempat di mana takhta iblis itu ada. Kenapa? Kan harus Anda tanya. Kenapa Kupang disebut kota kasih? Cari dong alasannya. Oh, karena mereka semua percaya sama Bapa. Jadi mereka saling mengasihi. Tapi sekarang kebanyakan bukan lagi dengan kasih yang Bapa inginkan. Kasih tanpa pamrih, tapi sudah pakai kasih eros. Kasih apa lagi? Pokoknya saya juga dengar berita anak muda sekarang berteman tidak apa-apa, tidak usah pacaran, berteman tapi sudah bisa ada istilahnya, saya tidak bisa ngomong di sini. Istilah di kalangan anak muda sekarang di Kota Kupang, berteman tapi bisa berhubungan badan. Berkawan saja, tidak perlu pacaran. Ya, dua-duanya salah. Sekarang di Kupang lagi ngetren begitu. Nah, kan ada alasan kenapa disebut kota kasih. Pasti ada alasan, pasti ada sejarah. Demikian pula dengan Pergamus. Kenapa disebut dengan kota di mana takhta iblis itu ada? Waduh. Ada orang percaya di situ, ada orang Kristen di situ yang juga melayani pencipta yang kudus dan yang benar, tapi juga disebut dengan kota takhta iblis. Terus saya baca. Tempat kedudukan penguasa dan pengadilan kerajaan provinsi. Oke, jadi ini ibu kota provinsi Romawi di bagian Asia. Itu di Pergamus. Setelah Fileterius, silakan Anda baca kalau Anda bisa lihat. 2, 3. Setelah Fileterius, ini ceritanya, jadi provinsi bisa begini ceritanya. Terus, melawan Lysimachus, nama aneh sekali, Raja Trake, tahun 282 sebelum Masehi. Pergamus menjadi apa? Ibu kota kerajaannya, tapi diwariskan oleh Attalus III, orang Roma, tahun 133 sebelum Masehi. Sejak saat itu pemerintah Roma membuatnya menjadi provinsi di Asia. Oke, beda Efesus dengan Smyrna. Efesus dan Smyrna itu kota-kota bukan ibu kota provinsi, Kak. Mereka memang kota besar, tapi lebih kepada kota-kota perdagangan, teman. Jadi kota-kota maju tapi bukan ibu kota provinsi. Ini ibu kota, Kak. 2. Pergamus meliputi semenanjung lembah yang luas dari Kaikus, barangkali tempat pemukiman sejak purba kala. Terus, yang ketiga, kenapa dia disebut takhta iblis? Ini alasannya. 2, 3. Pergamus menjadi pusat agama resmi negara, di mana kekuasaan negara didewakan. Ibadah penyembahan kaisar, atau istilahnya yang lebih umum, mengkultuskan kaisar, dijadikan tolak ukur ketaatan warga negara, sehingga orang Kristen yang setia betapapun taatnya kepada penguasa duniawi, namun tetap dicap pengkhianat. Lihat saya. Kenapa Pergamus itu disebut takhta iblis, Kakak? Karena Pergamus itu beda dengan Smyrna, beda dengan Efesus. Kalau Smyrna dan Efesus tadi yang saya bicara adalah pusat perdagangan, sedangkan Pergamus adalah pusatnya agama. Pusatnya apa? Jadi pusatnya agama orang Roma waktu itu, Kakak, adanya di Pergamus. Di situ ditemukan ada satu kuil, Kakak.
kuil pertama yang dibangun untuk menyembah kaisar. Itu dibangunnya bukan di Roma, Kak, tapi dibangunnya di Pergamus. Itu pertama. Makanya disebut takhta iblis itu ada di Pergamus menurut sejarah, Kak. Jadi kenapa Alkitab bilang dia itu takhta iblis? Karena memang pusatnya agama waktu itu dari bangsa Roma itu ada di Pergamus. Agama apa di sana? Agama Romawi di sana, Kak. Menyembahnya apa? Menyembahnya adalah kaisar. Kasih tahu, sembahnya kaisar. Kaisar dianggap Tuhan, kaisar dianggap dewa. Katakan, kaisar waktu itu dianggap Tuhan atau dewa. 1, 2, 3. Sehingga kamu tahu kan, orang Kristen kan tidak menyembah manusia. Orang Kristen itu menyembah Bapa yang kudus dan yang benar, yang hidup itu, teman. Tapi di masa itu, Kakak, orang Kristen dipaksa untuk menyembah kaisar. Wajib hukumnya. Walaupun lu setia tadi seperti keterangan sejarah ini. Walaupun orang Kristen waktu itu setia pada negara, setia kepada hukumnya kaisar, tapi kalau pada waktu di mana waktu untuk penyembahan kepada kaisar, lu tidak ikut, lu dianggap pengkhianat. Bunuh. Oke, bisa nangkap sampai di sini sekarang? Kenapa disebut takhta iblis? Karena merupakan pusat agama orang Roma waktu itu. Orang Roma waktu itu menyembahnya kepada apa? Kaisar. Kalau sekarang kita kenal dengan bahasa atau kata yang di zaman Eropa itu berkata tentang paganisme. Sembahnya kepada banyak dewa, termasuk kaisar. Baca terus. Di Pergamus juga menjadi tempat agama penting yang besar pada waktu itu. Baca, Pergamus juga menjadi apa? Pusat tempat agama kafir yang terbesar, yaitu penyembahan dewa Zeus. Pernah lihat dewa Zeus? Di mana? Oh, di film. Oh, film ya. Kemudian kepada dewi Athena, Dionysius. Nama dewa nih Dionysius. Kemudian nama nih kau mau baca sudah salah juga, orang bilang ini kau tipu-tipu. Kamu baca sudah. Agama apa? Menyembah kepada siapa? 1, Zeus. 2, 3, 4. Kakak, itu semua orang sembah patung, sembah manusia, semua tak tumpuk, semua berkumpul di Pergamus. Kemudian di sisi lain ada orang Kristen di situ yang percaya kepada Bapa yang kudus dan yang benar. Ini bertabrakan, Kakak. Dua kelompok yang berbeda, satunya menyembah berhala, satunya menyembah kepada dewa-dewa, satunya menyembah kepada manusia, yang satu ini menyembahnya kepada Bapa pencipta alam semesta. Perang atau tidak? Di mana ada pergerakannya Bapa, di mana ada umat Bapa yang bergerak dengan hati yang tulus, di situ takhta iblis juga berkuasa, Kakak. Pergamus pergerakan pasti luar biasa. Di Pergamus pasti perjuangan orang-orang percaya luar biasa. Makanya kamu lihat di situ bilang zaman Antipas. Antipas itu siapa, Kak? Siapa Antipas sebenarnya? Cari sendiri kasih tahu sebelah kiri kan. Cari sendiri. Ya. Intinya begini. Kalau bilang Antipas itu ceritanya itu sebuah sejarah, tidak di Alkitab secara utuh, Kak. Itu adalah satu orang disebut juga santo atau seorang kudus, muridnya Bapa juga. Dia adalah orang yang taat, yang menolak menyembah kepada kaisar, menyembah kepada raja, dibunuh, sek. Maka itu pun terjadi di masa di Pergamus. Orang-orang yang tidak menyembah kepada kaisar dibunuh semua. Walaupun dong Kristen, walaupun mereka itu sungguh-sungguh taat pada hukum kaisar. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Namanya takhta setan. Setan semuanya. 1, 2, 3. Siapa sini suka idola manusia? Fans itu sama kayak idola. Siapa suka idola? Coba lihat sebelah kiri kananmu, hati-hati yo. Idola dari kata idol. Idol itu artinya apa? Berhala.
Coba kasih tahu sebelah kiri kanan, bertobat. Menyukai boleh, tapi kalau kau mimpi, kau kepingin, beta harus nikah dengan dia. Lu gila kok. Ya kalau ngefans ya silakan, tapi jangan sampai baju juga Blackpink. Apa nama apa? Blackpink apa? Blackpink apa? Pokoknya itu sudah. Dia punya kasur, dia punya tas Blackpink semua. Kemudian dia punya apa? Kasur, dia punya apa nih? Apa beta? Dia punya ini dinding wallpaper semua nih. Sampai gelas piring pun juga ada kakak. Aduh, kasih tahu sebelah kiri kananmu, lu susah sama manusia itu 1, 2, 3. Iya, maksudnya ya fans ya wajar-wajar lah. Tapi jangan sampai astaga, sampai lu mau omong juga dia pun kata-kata semua. Karena lu tidak tahu bahasa Korea, lu mulai hafal-hafal Korea. Kasih tahu sebelah kiri kanan, hati-hati. Lihat saya. Dunia ini kakak akan terus membawa kita pada posisi seperti di Pergamus. Tanpa kita sadar, dunia ini sedang membawa kita menyembah pada sesuatu yang bukan Bapa kita yang hidup itu kakak. Pasti menyembah kepada manusia, pasti menyembah kepada benda, pasti menyembah kepada pekerjaan, usaha, bisnis, pasti itu kakak. Segala sesuatu yang lebih mengikat kamu daripada Bapa, itu bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia ini. Jadi kalau kamu terikatnya dengan kau punya pacar, orang yang lagi pendekatan sama kamu, orang yang lagi kamu lagi jatuh cinta sama dia, dia lagi jatuh cinta sama kamu itu. Pagi siang sore malam kau lihat hanya mukanya dia. Seperti lagunya siapa nih? Bunda Maya. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Di piring makan ada gambar kamu, di sendok-sendok juga ada kamu. Mau minum di air ini wajah kamu. Kasih tahu sebelah kiri kanan, itu lu pi periksa mata di dokter dulu. Kemudian lu pergi ke operasi otak memang begitu. Hai lu gila nih mah. Sudah ada orang leko. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, tanpa sadar kita sedang dibawa untuk apa? Tidak menyembah Bapa, tapi menyembah kepada apa? Manusia atau benda. Jadi hati-hati. Ngefans pendeta hamba Tuhan juga baik. Tapi jangan sampai segala-galanya itu pendeta. Sehingga ada hal lain yang datang lu bilang gini, sonde, pendeta bilang begini, itu ini. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, pakai otak. Dia salah juga bilang tidak, dia benar. Ya itu gara-gara fans pemberat, pempi toh. Hati-hati, di Pergamus sudah dikasih contoh. Ada umat Bapa, tapi juga di dalam lingkungan semuanya setan. Tapi orang-orang Kristen di Pergamus luar biasa. Kata Alkitab, mereka bertahan, mempertahankan iman mereka sekalipun mereka ada di tengah-tengah kekuasaan daripada iblis atau Satan. Kan resikonya kan seperti Antipas toh kakak. Mereka tidak goyang iman mereka. Mereka tidak goyang, tetap teguh kakak. Mau ada takhta setan di situ, kok iblis, kok buntilanak di situ, suwangi, tidak goyang. Sekalipun 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, itu tidak akan pernah membiarkan imanku tergoyahkan. Itu Pergamus pak. Tetapi ada satu kata yang unik di situ. Baca, kata keberatan. Ayat berapa? Ayat 14. 2, 3. Di antara Oke, kamu perhatikan. Saya ingin ulang ayat yang ke-13. Di takhta iblis engkau diam. Lihat, sekarang emangnya Anda hidup di sekeliling Anda ini semuanya anak Tuhan atau setan separuh? Kasih tahu coba tanya sebelah kiri kanan. Atau hampir 90% setan, hanya lu yang terang. Di lingkungan Anda bekerja 80% gelap, 20% itu terang.
Atau terang semuanya, termasuk kamu datang tanpa silo. Ya kan? Yang kerja ini anak-anak Tuhan semua. Mulai dari direkturnya sampai yang cuci-cuci, sampai yang pel-pel juga anak Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri kan, bahaya, luar biasa. Tapi kan tidak 100% biasanya begitu kan teman. Biasanya 80% gelap gulita. 20% itu baru ada anak-anak kok terang-terang sedikit di dalam kantor ini. Yang alim-alim, yang omongnya salam damai sejahtera terus, omong Tuhan penuh mulut terus, pasti ada toh, ada amin. Tapi di sebelahnya aweh. Pokoknya Anda siap hati, siap pikiran, siap jiwa, siap roh saja. Apalagi Anda baru masuk kerja, Anda sudah siap kena bully kiri kanan. Padahal orang Kristen semua. Jadi tidak semuanya itu terang, pasti gelap lebih banyak. Kita tinggal di tempat di mana setan juga ada toh kakak. Tapi bagaimana engkau tetap mempertahankan karaktermu sebagai orang percaya? Kamu harus menjadi orang yang berbeda. Setuju, katakan amin. Kamu jangan ikut-ikutan sama apa yang mereka perbuat. Setuju, katakan amin. Nah, keberatannya Bapak itu kak, kebanyakan orang Kristen atau gereja Tuhan, saya tidak bicara organisasi, gereja itu bicara tentang personal, pribadi masing-masing orang, disebut gereja. Ada amin? Gereja Tuhan lebih banyak apa? Coba. Orang-orang yang percaya ini tinggal dekat dengan kegelapan kak. Dia sendiri yang terang. Harusnya begini. Kegelapan itu pergi. Bukan terang itu tanda bilang begini. Gelap, datanglah tidak apa-apa. Atau biarlah aku terang ini menjadi gelap sedikit. Aku ada gelap sedikit, ada terang sedikit dalam satu hidup. Kebanyakan orang percaya mulai begitu. Tanpa kamu sadar. Makanya kenapa dia bilang ayat 14. Ada keberatan. Aku keberatan kepada kamu. Kenapa? Di antara kamu, orang-orang percaya yang ada di Pergamus, ada dua kelompok di situ. Tidak semua ya. Orang-orang Kristen itu terpecah menjadi dua kelompok kak. Orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Bapa, yang satu kelompok orang-orang yang setengah. Orang-orang yang mengikuti ajaran Bileam dan juga ajaran Nikolaus. Sekarang pertanyaannya, ini Bileam ini siapa? Ini Nikolaus ini muncul dari mana lobang kok tiba-tiba Tuhan bilang dia benci ajaran Nikolaus. Dia benci ajarannya Bileam. Ini Bileam ajar apa kakak? Ini Nikolaus ini ajar apa? Sehingga ada keberatan dari pihak Bapa. Aku keberatan, kau memang setia. Tapi di antara kamu ada orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Mereka hidup ikut ajaran Bileam. Mereka hidup ikut ajarannya Nikolaus. Aku keberatan. Aku tidak setuju, kata Bapak loh. Bukan kata saya, tapi kata Bapak. Nah, dalam kehidupan kekristenan ada tidak orang yang hidup sama seperti orang mengikuti ajaran Bileam? Ada. Mari kita lihat. Apa itu Bileam? Siapa dia sebenarnya? Ini setan kah? Manusiakah? Orang biasa atau orang pilihan Bapa? Lihat Bileam. Saya minta maaf, saya buru-buru, bukan buru-buru sih. Saya baca buat Anda. Aduh, Anda bisa baca? Oh bisa. Silakan baca, satu orang dulu baca. Ilin mana Ilin? Ya baca Ilin. Kuat di situ. Kalau suara tidak kuat, ambil pinjam mic. Baca coba. Utusan. Titik dulu. Anda lihat.
Bileam ini adalah seorang yang dikaruniai oleh Bapa untuk bisa melihat sesuatu yang diizinkan Bapa untuk dilihat. Ini pelihat. Berarti dia punya karunia. Buka mata, tutup mata, dapat lihat. Ini Bileam. Bileam ini adalah orang yang dipakai Tuhan, punya karunia luar biasa. Bileam. Sehingga kakak, dia dipanggil orang untuk melihat. Makanya disebut di sini kalau orang Moab panggil Bileam itu penenung, ahli nujum. Tahu ahli nujum? Kalau sekarang orang bilang suanggi, santet, ahli nujum. Bukan, peramal. Tahu ahli nujum sekarang bahasanya peramal, orang-orang indigo. Tahu indigo? Oke. Peramal tahu? Mama Loren, siapa lagi? Mama Loren, siapa lagi? Susirara, siapa? Ini yang untuk kasih hentikan hujan ini apa? Hah? Oh, Rara juga. Bukan Rara yang itu ya. Ya, lihat ceritanya begini. Dia ini orang pilihan Bapak. Oke. Pada waktu orang Israel ini terakhir, pertempuran terakhir, perjalanan terakhir orang Israel di padang gurun. Mau masuk sedikit lagi, mau masuk di Kanaan. Maka mereka mau menyeberang ke lewat sungai Yordan kakak. Kan mereka harus perangi. Ada beberapa raja yang tinggal di sekitaran di Kanaan situ kak. Maka dihabisi, tet. Semua raja dan pasukannya dibunuh mati. Orang Israel menang dan siap masuk ke tanah Kanaan. Tinggal satu ini, orang Moab ini. Maka ini raja nih Balak ini kakak, ketakutan ini kita dibunuh mati semua di sini. Maka dipanggillah siapa? Bileam. Panggil dia. Panggil untuk apa teman? Bukan panggil supaya penginjilan ini orang Moab kok bertobat semua. Bukan. Panggil ini supaya Balak bilang gini. Lu ngomong kutuk orang Israel supaya nanti perang mereka kalah. Ini Bileam ini bukannya tolak kak. Kenapa dia tidak mau tolak? Kamu lihat tadi bisa dibawa apa? Emas, uang, ada sogok ini kak, ada uang. Maka Bileam bukan lihat lagi itu apa. Dia ini orang pilihan Bapa, dia tidak lihat. Yang dilihat doi. Oke, siap. Oke, saya terima. Ini Bileam. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Jadi hamba Tuhan. Jadi anak Tuhan, ketika orang datang bilang begini, lu bisa berdoa kok, doa cek ini do. Nanti beta kasih lu, pasti beta kasih lu setengah. Yang lu otak lu pikir, setengah nih. Misalnya itu uang ada 100 juta, 50 kasih beta nih. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati dengan uang. Karena cinta akan uang itu apa? Kamu meninggalkan Bapa. Karena akar dari kejahatan adalah apa? Mencintai uang. Uangnya tidak salah kak, tapi mencintai uang ini yang salah. Itulah akar kejahatan. Bileam terjebak di situ. Baca terus. Pertama, kan Bileam sudah setuju nih, terima duit. Pertama, Bileam dibawa Balak kemana? Kiryat Huzot. Kalau kamu baca di bilangan nanti, kamu pulang di rumah nanti renungkan sendiri. Kalau saya bahas Bileam ini dari bilangan 22 sampai bilangan 24. Besok pagi juga belum habis. Ini saya bikin ringkas-ringkas saja buat teman-teman. Bileam dibawa oleh Balak ke satu tempat, namanya Kiryat Huzot. Bikin apa di situ? Dibangunlah mesbah, dibawalah semua binatang-binatang yang diminta oleh Bileam untuk dipersembahkan supaya Bileam kutuk orang Israel. Kutuk orang Israel supaya kalah. Kutuk orang Israel. Lihat hati-hati. Ada hamba Tuhan yang suka kutuk. Sukanya mengutuki orang. Kalau dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dia kutuk. Hati-hati. Mulut itu berbahaya. Bileam seperti itu kakak. Jadi kalau ada hamba Tuhan, kamu minta doa, tiba-tiba dia bilang gini, bawa dengan Alkitab, nanti baru ada amplop di dalam kok. Nanti di tengah-tengah bertaruh. Itu Bileam. Sudah mengerti sekarang Bileam itu siapa? Hamba Tuhan yang muka doi. 1, 2, 3.
Omong kuat, hamba Tuhan muka doi. Ya, sebentar kita lebih parah lagi sebentar habis ini. Pergi, yang pertama, dibangunlah mezbah. Pertama kali dia mau ngomong kakak, mau pergi ini, Bapak kita utus malaikat. Yang hidup itu utus malaikat, suruh Bileam. Bileam, lu stop. Jangan pergi. Jangan mengeluarkan kutuk kepada bangsa Israel. Lu stop. Bileam tidak mau dengar, pergi. Dia masih tanya lagi, Tuhan yang suruh beta tidak boleh omong kok. Kurang ajar tidak? Dibawalah oleh Balak ke tempat yang kedua. Yaitu di mana? Ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisgah. Dibuat lagi 7 lembu, 7 kambing, bikin mezbah di sini. Gini, kamu lihat. Yang pertama kakak, Bileam mau kutuk, yang keluar dari mulut Bileam adalah memberkati Israel. Oke? Yang kedua di tempat tadi Pisgah, dia mau kutuk Israel, sudah rancang di otak, mulut mau omong kutuk Israel, yang keluar memberkati Israel. Ini Bileam ini. 3, ini kurang puas ini Balak ini. Dia bawa lagi ke tempat ke puncak gunung Peor. Disitulah Bileam melihat semua orang Israel, kemah-kemahnya, tentaranya bagus-bagus. Mau kasih keluar kutuk lagi. Yang keluar dari mulut Bileam memberkati Israel. Kamu lihat ini, kalau Bapak sudah suruh bilang tidak, lu jangan melawan. Ini Bileam, ini dia punya kesalahan fatal adalah apa? Tidak taat. Hamba Tuhan, dipilih Tuhan, dipanggil oleh Bapa, pelayanan, dapat karunia roh, segala macam diperlengkapi Bapa kepada Bileam. Tapi Bileam pun kurang ajar ini, memang terlalu. Gara-gara doi, gara-gara emas, perak dan permata, dia kasih tinggal peringatan dan perintah Bapa. Pergi aja. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapa? Rubah mulutnya dia. Perkataan yang keluar bukan kutuk tapi berkat. Bisa nangkap sini? Kamu lihat tuh? Bisa nangkap sampai sini teman? Jadi jangan pernah takut. Wih, ketong takut itu hamba Tuhan kutuk-kutuk ketong. Tidak ada. Tidak akan berlaku. Karena itu Bileam semuanya. Jadi kalau kamu sudah lihat ada hamba Tuhan sedikit-sedikit duit, kamu Bileam. Ada amin? Tidak usah takut, Bileam itu. Ini kan Bapak bicara kepada gereja Tuhan, saya ngerti tidak? Kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang yang mengatakan dirinya percaya sama Bapak. Bapak kasih keberatan dong kalau kamu hidupnya boleh begini. Kamu hidupnya sesuai dengan ajaran Bileam. Sedikit doi. Ukurannya uang. Hati-hati. Sebelah kiri kanan. Hati-hati. Kita lihat ini sedikit sejarah buat teman-teman. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam. Dengan apa? Meremas-remas jarinya berkata, dia bagi Bileam, lu nih beta suruh lu pergi kutuk ini orang Israel, lu berkati sandong, keluar eskarobis. Tahu eskarobis? Itu semi bahasa Belanda dan Kupang. Keluar dari sini. Keluar kamu dari sini. Bileam bilang, kok beta su omong, saya sudah bilang bahwa saya tidak akan pernah bicara sesuatu yang bukan dari diri saya. Lihat Bileam mengelak. Tadi dia terima uang. Sekarang dia sudah tahu bahwa apa yang dikeluarkan oleh bibir mulutnya dia tidak seirama dengan apa yang ada di otaknya dia. Yang sudah dia rancang ini tidak sama. Kutuk jadi berkat. 3 kali kak. Tapi Bileam tidak tahu ngerti-ngerti juga. Nah itu yang buat Bapak itu tidak suka kakak. Jadi apa kesalahannya Bileam? 1, tidak taat. Jadi hamba Bapa itu harus taat. Setuju katakan amin. Kata Alkitab, kalau ya katakan, kalau tidak katakan. Yang kedua, apa kesalahan daripada Bileam? Berkompromi. Kamu harus tahu, komprominya Bileam itu berat loh bos. Dia udah tahu bahwa dia tidak akan pernah, hukumnya tidak boleh bicara kalau Bapa belum bicara. Tapi dia paksa diri berbicara sesuatu yang bukan dari Bapa. Kakak, kasih tahu sebelah kiri kanan, jangan kompromi. Komprominya Bileam ini sama kayak Nikolaus. Komprominya Bileam ini adalah kompromi dengan sistem paganisme. Dulu belum ada istilah paganisme di zamannya Bileam. Sekarang baru ada orang bilang paganisme.
Paganisme itu apa sih Kak Victor? Adalah orang-orang yang menyembah kepada patung, kepada batu dan alam. Dua, orang-orang yang lebih kepada hedonisme. Itu Bileam dan juga Nikolaus. Jadi kalau ada di sini yang hidupnya hedonisme, tahu hedonisme. Hedonisme itu artinya apa kakak? Gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Sekali lagi, gaya hidup yang berfokus kepada mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Pokoknya senang. Dan akhirnya menjadi orang yang egois dan tidak peduli dengan orang lain. Itu yang disebut dengan hedonisme. Jadi kalau ada hamba Tuhan, ada orang-orang percaya, tapi hidupnya mau hedon, gayanya hedon. Kamu lihat kan orang paganisme, orang-orang Roma, hidupnya itu hedonisme semua. Emas kiri kanan, baju semua harus kain sutra, segala macam harus semua yang serba mewah. Ustaz sebelah kiri kananmu bertobat. Jadi kalau kamu lihat hamba Tuhan gayanya, Bapak kita saja turun dengan kesederhanaan. Lu ini emas semua kiri kanan, dicincin, digelang, dikalung semua, rantai dong kayak rantai kapal saja. Bukan tidak boleh, silakan, itu Anda pun duit kok. Tapi sewajarnya seorang hamba Tuhan itu harus apa? Yang sederhana. Sederhana itu bukan berarti tidak boleh bergaya. Bergayalah sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau sudah hedon, kalau tidak pakai bermerek tangan begatal. Ya toh? Kalau tidak pakai baju yang bermerek kena kos kadu. Kasih tahu itu hedonisme. Katakan itu Bileam. Ya, katakan Bileam. Lagi Bileam. Bileam. Oke. Di Pergamus ada jemaat Bapak yang ikut ajaran Bileam. Apa itu ajaran Nikolaus? Tadi Anda sudah lihat ya, Bileam itu orang yang dipakai Tuhan, bukan orang yang di luar Tuhan loh, orang yang dipakai. Setuju katakan amin. Tapi dia tidak taat sama perintah Bapa. Dia ngomong, dia kompromi dengan kebudayaan yang ada. Terima uang, hidup dalam hedonisme. Itulah Bileam. Yang kedua kakak adalah Nikolaus. Siapa ini Nikolaus? Disebutkan hanya 2 kali dalam Alkitab. Satu itu adalah dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang kelima itu bicara tentang adalah seorang Nikolaus yang adalah jemaatnya Tuhan juga di Antioquia. Jadi Nikolaus ini adalah muridnya Bapak juga, orang Kristen, orang-orang percaya pertama kali yang ada di Antioquia. Jadi Nikolaus ini orang luar atau orang dalam? Sama kayak Bileam, orang luar atau orang dalam? Orang yang dipercaya Bapak atau tidak? Bileam percaya tapi tidak taat. Hidupnya hedonisme. Hidupnya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Hidupnya yang penting ada duit, saya bisa meramal, saya bisa bicara atas nama Tuhan. Jadi mengatasnamakan Tuhan. Pokoknya yang senang-senang, saya akan bicara untuk menyenangkan hatimu. Saya akan bicara untuk mengenakan telingamu. Maka kan sekarang kan banyak tuh. Banyak orang yang mengaku hamba Tuhan, tapi bicaranya mengenakan telinga. Kelihatannya keras, tapi sebenarnya motivasi hati, pikiran mengenakan telinga. Hati-hati, Bileam. 1, 2, 3. Omong kuat, Bileam. Oke, kita lihat ajaran Nikolaus. Baca dulu. 2, 3. Penganut agama Yahudi dari Antioquia, dan ia menjadi jemaat Kristus. Artinya berikut. Tapi Nikolaus ini adalah seorang apa? Penyesat. Baca 2, 3. Nikolaus ternyata adalah seorang penyesat. Ajaran Nikolaus adalah ajaran yang mentolerir budaya atau berkompromi budaya, tradisi, kebiasaan, paganisme. Nikolaus mengajarkan tidak apa-apa beribadah kepada yang hidup itu, tetapi juga melakukan tradisi atau praktek budaya paganisme. Jadi sekali dia jalan ada 2. Dia orang percaya, tapi kehidupan setiap harinya juga bisa
budaya bisa diterima. Praktek-praktek paganisme tanpa disadari masih sampai detik ini dipegang erat oleh orang yang disebut Kristen atau percaya sama Bapa. Lihat, baca, perlu diketahui, terus 2, 3. Makan persembahan berhala, persinahan, penyembahan kepada patung. Hal-hal lain itu salah satunya hedonisme. Jadi orang-orang paganisme kakak, waduh gila nah. Orang-orang yang betul-betul hedonnya luar biasa, bebas, orang free. Orang tidak mau peduli dengan orang lain, hanya dong sah. Hanya untuk diriku dan diriku. Terus 2, 3. Ajaran-ajaran contoh, terus ada 3 orang Kristen sakit pidukun. Nah, itu Nikolaus, Bileam. Bisa nangkap? Sedikit pikir tahu mak di atas ini. Maju berdoa dalam nama Yesus juga iya terpapa, pergi sah. Tapi dia datang itu dia sumbur dulu. Itu yang semi itu mulai begini. Tuhan iya, setan juga iya. Kurang ajar sekali Nikolaus. Terus terlibat dalam persinahan, pelayanan tapi bersinah, selingkuh kiri, selingkuh kanan. Kan ada kasus yang heboh di Kupang tuh baru-baru ini. Hei, bagaimana sampai ada pembelaan bilang begini, ini pencemaran nama baik. Orang pencemaran nama baik, orang ada bukti chat, ada bukti video, ada bukti ditangkap langsung di kamar, ada bukti semua. Baru orang kasih naik di di Timur Tabongkar sana. Pulau Bamura Tabongkar sana. Tidak ada orang kasih naik satu kasus itu tanpa bukti. Dia gila mangkali. Tidak kakak. Ini Kristen tapi tidak tahu diri. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, bertobatlah kamu. Ya toh? Percaya ramalan. Gemini? Scorpion? Leo? Apa lagi? Pisces? Aries? Apa? Basom bertobat sudah kamu. Setiap 2020 tahun baru mulai buka. Horoskop tuh namanya kan, buka. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Cocoknya apa nih? Oh, percintaan. Ada yang sudah mulai pendekatan ini. Ini Gemini dong nih. Kayak gitu. Mulai yang Leo ini, oh keuangannya mulai mantap, tapi hubungan percintaannya semakin jauh. Aduh, pikiran dia. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, bertobat. Itu paganisme, Nikolaus. Lu Kristen lu percaya aja, kalau memang lu diizinkan Bapak menikah, ya menikah aja. Tapi kalau memang lu punya jalurnya itu tidak menikah, lu jangan paksa diri. Setuju katakan amin? Kasih tahu sebelah kiri kan, pakai otak. Wih, mau minta dukungan doa kak. Buat kakak coba cek dulu, beta ini ada dosa apa? Hai, lu kalau suruh beta doa bilang dosa apa? Beta suruh pakai doa lagi. Beta sharing, lu akan ungkap semua lu pun dosa. Tidak usah pakai doa. Iya toh? Masa kita harus doa cek lagi? Lu berzina di mana? Lu bikin ketemu di mana? Lu bikin apa? Hai, bikin saya pusing saja. Sudah lu ngaku saja toh? Lu yang buat, lu yang tahu tempat di mana, lu yang bikin apa dengan siapa, jalan dengan siapa, buat dengan siapa. Lu suruh kita doa cek, lu sama saja lu macam-macam dan saya ini, mau uji saya ini, kan begitu. Hati-hati, hamba Tuhan bukan dukun, tapi seringkali banyak hamba Tuhan menjadikan karunia itu seperti dukun kakak. Uang hilang, sini Bapak doa cek sini. Berapa? 1 juta Bapak. Oh, uang ini ada di belakang ini, lemari. Ada satu anak tuh dia agak hitam-hitam, sedikit pendek dia. Made pun tangan itu panjang sekali. Oh gitu.
Maka lu mulai curiga dan lupa ada nona. Kasih tahu sebelah kiri kanan, Nikolaus 1, 2, 3. Jadilah orang Kristen yang benar. Setuju, katakan amin. Jangan kamu Kristen tapi masih kompromi dengan budaya. Omong sedikit lagi serius, lu percaya tidak? Ini begini, tiba-tiba teke. Lu lihat tuh. Tiba-tiba cicak, ulit. Cicak saja percaya, kakak. Hai, cicak itu tidak ada iman, kak. Toke apalagi. Sonde aja. Katakan sebelah kiri kananmu, Nikolaus. Ya. Kemudian kalau paganisme juga salah satunya adalah tentang percaya kepada orang mati, arwah orang mati. Nah, itu salah satu budaya paganisme. Pergi ke kubur, omong-omong, Ma kalau ada nih, beta mungkin bepido bukan begini, Ma bisa bangun kok. Ada yang tiap hari begini, kakak, itu paganisme, itu Nikolaus. Kalau kamu orang Kristen tapi tiap hari masih omong di kubur, kau masih terus dikubur, kamu lihat fotonya mama kamu, papa kamu, adik kamu, kakak kamu, segala macam, kamu tanpa sadar kamu terikat. Dan kamu harus memutuskan itu, dan itu keberatan dari bapak, kakak. Orang mati sudah dia, sudah selesai. Yang kita kenang itu apa? Bukan pi kuburan kau kenang dia. Pergi kau foto di rumah, kau kenang sudah dia punya perbuatan, dia punya semua jerih payah, dia punya usaha, dia punya perbuatan yang membuat engkau bisa jadi orang hari ini. Itu yang diingat, bukan lu tiap hari. Pak, ada yang saya lihat di di WA, di pun status, hari ini berubah di kuburan nih. Saya bilang begini, oi kawan, bertobat kok. Dia bilang, saya tidak bisa hidup tanpa dia. Kenapa dia? Dia sudah meninggal kali dia punya kuburan nih. Saya kehilangan separuh jiwa. Kok gila. Jadi tiap hari mau pergi kantor, permisi dulu di kuburan. Kak, adik pergi ya. Kak jaga adiknya, doa-doa kak tuh adik butuh. Hai. Sudah, kasih tahu sebelah kiri kanan. Jangan sampai budaya paganisme atau budaya duniawi ini kita bawa dalam kekristenan. Namanya Kristen, hidup benar, hidup terlepas. Yang disebut gereja, dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Dipanggil dari paganisme keluar kepada terangnya. Tapi kita masih bawa budaya, itu bapak keberatan. Jadi kalau lu orang Kristen tapi lu masih punya budaya paganisme, budaya seperti Nikolaus, seperti Bileam, kakak, ketong ini disebut orang yang tidak layak. Bapak keberatan nah. Dia hargai perjuanganmu, dia hargai pengorbananmu, dia hargai semua ketahanan prinsip kamu untuk tetap mempertahankan iman kamu. Sekalipun kamu dalam keadaan yang sukar, sulit, ditekan, dihimpit, dikata-katain, dihina segala macam, tapi engkau tetap pada prinsip iman kamu. Tapi dia keberatan kalau kamu kompromi. Kau masih percaya dukun-dukun, kau masih percaya kepada suanggi, orang pigi ini, kau iri dengan orang, lu Kristen nih, tapi lu masih pergi ke dukun. Lu kan di Alor sana kalau di Sepung Kampung itu ada racun itu kakak, jenis racun itu kakak. Ada racun 1 hari, 1 jam, ada racun 1 hari, ada racun 3 hari, ada racun 1 minggu, ada racun 1 bulan, ada racun 1 tahun. Lu makan lu mati pelan-pelan. Ada yang mau mati mau berapa jam? Makan langsung mati. Iya, itu kenapa tuh? Orang Kristen tiap hari di gereja nih pikul Alkitab, ini majelis besar kakak. Tapi dia pun obat racun kakak, 1 jam, 1 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tergantung suka-sukanya dia. Kakak, sampai kapan kalau kita masih pakai budaya yang lain? Kalau kita sudah bilang kita sudah percaya sama Bapa, harus putuskan itu semua. Setuju, katakan amin. Ada amin teman? Ada amin? Kamu jangan jadi pengikut Nikolaus. Jangan jadi pengikutnya Bileam yang kompromi dengan budaya-budaya yang bukan berasal daripada Bapa. Kalau lu sudah percaya sama Bapa, ya hidup itu, maka mari ikutlah apa yang diinginkan oleh penciptamu yang kudus dan benar. Setuju, katakan amin. Jangan seperti orang yang tidak pernah kenal Bapa. Lu datang persekutuan, lu pergi ke gerejamu masing-masing, tapi hidupmu masih percaya feng shui, masih percaya ramalan.
Masih percaya lihat ini siu apa ya? Kelinci. Wih. Lupa wih itu kelihatan sekali. Mulai pelajari kelinci itu sifat-sifatnya apa. Oh ini tahun apa? Naga emas. Oh tahun apa? Monyet. Oh ini ketompong berkat nih larinya banyak nih. Monyet tukang pencuri nah. Tahun apa? Tikus misalnya. Ya itu urusan mereka yang mau percaya sama itu barang. Tapi kalau kamu yang sudah percaya sama Bapa, semua hari itu baik adanya. Kenapa? Ketika Bapa menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dia bilang apa? Semua. Mana ada hari yang baik? Mau buka warung, tunggu hari baik. Setiap hari Rabu, lihat bulan, gelap, tutup warung. Saya tanya, ya kan orang sewa tanah kita di sana itu. Kenapa hari Rabu tutup? Ada saya punya kawan nama Mas Nanang. Mas Nanang, kenapa Rabu? Menurut ini hari tidak baik. Jadi saya bilang gini, Mas Nanang jelaskan ke saya hari baik dan hari tidak baik menurut kalender Jawa. Oh di sini ini Kliwon, ini Kliwon berat, ini begini. Aduh Tuhan. Jadi ada hari baik, ada hari tidak baik. Iya. Kalau di Pak punya agama bagaimana di Kristen? Oh semua hari baik. Mau hari apa sudah baik semua Pak. Oh enak ya di sana, kita ini susah sini kita. Sudah tahu enak, sini ikut saya aja, tidak apa-apa. Buat apa kamu bikin susah diri, kau cari hari baik, hari tidak baik. Jadi dia buka warung itu Senin Kamis Pak. Tidak bukanya full terus tiap hari. Dia bilang hari tidak baik ini. Lihat bulan, ada awan-awan hitam sedikit, hari tidak baik. Lihat kalender Jawa, woi ini memang. Ini nih Rabu lagi ini, enggak bagus. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, lu percaya sama Bapa, full percaya sama Dia. Jangan setengah-setengah. Setuju katakan amin. Makanya kenapa dari awal dia berkata, jangan engkau tinggalkan kasihmu yang semula. Kamu harus tetap mempertahankan cintamu yang mula-mula, yang murni, yang tidak tercampur dengan apapun. Makanya dia keberatan dengan jemaat di Pergamus. Bukan berarti dia tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh jemaat di Pergamus, tapi dia keberatan ada orang-orang ini yang tidak setia, yang main dua kaki kakak. Dan Tuhan iya, tapi dengan dunia juga iya. Kakak melayani Bapa tidak ada motivasi yang lain, tidak boleh. Nikolaus, Bileam, semua karena uang. Semua kepingin hidupnya enak, seperti orang yang hedonis. Maunya enak, bebas, melakukan apa saja suka-sukanya dia. Yang penting ada uang, yang penting ada makan. Kakak, melayani Bapa bukan pekerjaan. Katakan sebelah kiri kanan, melayani pencipta kita bukan pekerjaan. 1, 2, 3. Iya, jadi bukan ladang cari uang. Kan ada orang bilang begini, kita nih hidup dari pelayanan, sah. Hei, hidup itu dari Bapa yang kudus dan yang benar, bukan dari pelayanan. Ada amin. Kasih tahu, bukan dari pelayanan hidupmu. 1, 2, 3. Sehingga orang motivasi pi pelayanan supaya dapat duit, pi pelayanan supaya dapat pujian. Kenapa? Hidup dari pelayanan. Jadi ada orang datang bilang gini, Victor harus bikin begini, nanti lu hidup ke mana? Saya bilang saya dipanggil Bapa dari kecil sampai saya umur semua 40 ini karena Bapa. Jadi tidak ada urusan hidup mau makan, yang penting saya ada rumah, ada makan, minum, istri, anak, hidup, puji Bapa sudah. Tidak pusing. Kan dia bilang makan untuk sehari, besok susah sendiri toh. Tapi kan saya tidak akan susah besok, karena saya punya Bapa yang akan mendatangkan kebaikan kalau kami percaya sama Dia. Ya makanya percayanya sungguh-sungguh, jangan percayanya setengah-setengah. Lu percaya tapi ragu-ragu, lu percaya tapi lu khawatir. Kenapa ini Bileam, kenapa ini Nikolaus ini terjadi seperti ini? Karena ada keraguan kakak. Kenapa terjadi? Kamu lihat tekanan begitu besar, kamu lihat pengaruh ini takhta iblis kakak. Berarti hal-hal yang duniawi terus disebarkan kepada anak-anak manusia, termasuk kamu dan saya, di lingkungan keluargamu, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah kamu, kampus kamu. Kamu mungkin bertahan sewaktu-waktu, tapi kan mau bertahan terus, ini serang terus. Akhirnya ujung-ujung berkompromi. Ya sekali-sekali kompromi lah, Tuhan cuma mengerti toh. Allah mengerti, Allah peduli. Kau buat sedikit-sedikit dosa tidak apa-apa. Hai, kasih tahu sebelah kiri kan, tidak ada dosa kecil, dosa besar. Namanya dosa upahnya maut. 1, 2, 3. Esther, tidak ada dosa kecil, dosa besar. Jangan mengantuk. Sedikit lagi. Ini kita mau pulang Papua ini. Kasih tahu sebelah kiri kanan.
Pergamus, keberatannya Bapak ada di Pergamus. Jangan sampai lu orang Pergamus yang kedua, 1, 2, 3. Jadi Kristen sungguh-sungguh, setuju katakan amin. Oke. Apa pesan Bapak di jemaat Pergamus? Lihat saya, yang terakhir. Tetaplah mempertahankan imanmu dan jadilah orang yang tidak berkompromi dengan apapun. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ada amin? Makanya saya selalu belajar, kalau pribadi Kak Victor ya, selalu kalau mau pergi apapun tanya Bapak. Mau apa saja. Saya pernah melanggar satu perintah Bapak. Jangan ke Soe. Satu waktu. Tapi saya dan istri saya karena kita hati kepingin jiwa-jiwa di sana juga bertumbuh. Ini rohani juga kan? Tapi saya udah doa, kemudian dia nyatakan bilang tidak boleh ke Soe. Tapi kami 2, 3 orang, saya, istri, anak saya pergi naik mobil. Kencang dilari sampai dicamplong ban pica. Bang bang bang. Bok begini ban langsung pica. Kami untung tidak masuk di jurang. Pas di bok yang menanjak. Saya duduk, saya lihat ban. Saya lihat istri saya bilang, aduh kita salah, balik-balik. Saya duduk-duduk, saya bilang, Bapak saya minta maaf ya. Tiba-tiba telepon dari Soe, kakak jangan datang Soe, berat, parah. Maksudnya, orang tidak bisa dapat lihat jalan, tabrak kiri kanan. Aduh, berarti saya tadi untung ban pecah. Kalau saya paksa diri terus naik ke Soe, saya bisa celaka dengan istri anak. Begitu. Jadi ada kesalahan yang kami buat. Selalu tanya Bapak, Bapak sudah bilang jangan paksa diri, rohani juga ini. Makanya jadilah pribadi yang jangan pakai ego. Tapi ketika Bapak bilang tidak, jangan ketong perasaan dengan orang, walaupun alasan itu rohani. Tapi kalau kita sudah tahu itu pencipta yang bicara, lakukanlah, jangan sampai dia yang bertindak. Ada amin? Bisa nangkap tuh, Bileam kan begitu, Bapak bilang jangan, dia tetap pergi. Terakhir mau kutuk, jadi berkat. Bisa nangkap sampai sini teman? Mari jangan seperti Bileam yang kompromi karena uang. Oh karena uang banyak, pas lu butuh uang, pas juga dia bilang begini, lu kasih 30 doa bisa tuh 1 hari saya kawan lu urus beta lu, ini beta pas ada uang sedikit beta kasih di lu, kalau lu urus ini. 1 jam saya bisa kasih 3, Tuhan cuma ngerti ya, lu tolong beta nih. Kakak, soal hubungan pribadi dengan Bapak tidak bisa dikompromi apapun alasannya. Setuju katakan amin. Kalau waktumu berdoa, berdoalah. Dan ketika kamu berdoa selesai menolong orang, tolonglah. Bapak atur semuanya kakak. Tapi jangan kamu menyalahgunakan apa yang telah Bapak perintahkan kepada kamu. Jangan jadi orang yang tidak taat. Nanti Bapak keberatan sama kamu. Dia tidak setujui. Dan akhirnya kita yang susah kak. Yang terakhir, kita baca ayat yang terakhir. Siapa yang bertelinga? Ayat 16 dulu sebelum kamu menutup ayat 17. 2, 3. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan memerangi mereka dengan apa? Pedang. Kakak, tinggalkan itu Nikolaus, tinggalkan ajarannya Bileam. Tidak boleh kompromi, tidak boleh mengikuti budaya luar daripada budayanya Bapa. Setuju katakan amin. Lu Kristen, Kristen yang benar. Lu percaya kepada Dia yang hidup, kamu harus percaya dengan sungguh-sungguh. Jangan kompromi, jangan percaya yang lain. Kalau orang bilang begini, begini, tidak. Percaya saja. Harus latih iman kamu untuk tetap teguh dan kuat. Dan milikilah kekuatan untuk berharap. Ayat 17 yang terakhir. 2, 3. Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat? Barang siapa menang, dan aku akan batu putih yang nama baru. Selain kalian semua ini punya nama kak. Nama yang sudah disediakan Bapa. Kamu akan miliki kalau kamu tidak mengikuti ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus. Kamu akan diberikan tepat pada waktunya, di mana kamu menyelesaikan semuanya tanpa ada keberatan daripada Bapa. Maka mari teman, jadi Kristen yang lurus, jadi Kristen yang benar. Jangan jadi ikut budaya-budaya yang sudah ada. Lurus. Alkitab bilang apa lurus? Bawa perintah apa? Lurus. Tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan. Terus, itulah yang disebut dengan kemurnian hatimu.
Tundukkan kepala.